Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka kembali surat Al-Quran, masih pada surat ke-22, surat Al-Fat. Kita lanjutkan mulai ayat 15. Ayat 15. Surat Al-Fat, surat nomor 22. Mulai ayat 15. Terakhir untuk Ustaz Allah Bakar. Kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yadunnu an lan yansurallahu fid dunya wal akhirah. Man kana yadunnu an yansurallahu fid dunya wal akhirah. فليمدد بسبب إلى السماء فليمدد بسبب إلى السماء ثم يقطع فينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. ثم وكذلك أنزلناه آيات بينات وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. وأن الله
kita pahami dulu mulai ayat 15. Mangkananya dulu Allah yang suruh barang siapa yang menyangka, yang tidak percaya bahwa Allah itu tidak menolong Nabi Muhammad di dunia dan di akhirat. Jadi umat manusia di muka bumi ini terbelah jadi dua. Sebagian manusia yakin bahwa Allah pasti menolong Rasulnya di dunia dan di akhirat. Yang orang yang percaya ini, yang iman kemudian mempercayai Rasul, mempercayai Nabi. Nah, sebagian yang lain itu tidak iman, tidak percaya. Dan karena tidak percaya, dia nggak mau percaya pada Rasul dan tidak percaya juga dari kehidupan di akhirat besok. Dia akhirnya nggak menyiapkan diri. Nah, orang yang tidak percaya bahwa Allah akan menolong Nabi Muhammad SAW dan akhirat, ya, fal yamdud bisa tabin ila samara, maka hendaklah ia merentangkan tali ke langit, merentangkan tali ke langit. Ya, suruh mulur tali dari bumi ini sampai ke langit sana. Sumal yaqqa fal yanzur hal yudhibanna kaiduhu ma yahi. Kemudian hendaklah ia melaluinya. Jadi membentangkan tali dari bumi ke langit, kemudian suruh melaluinya. Kemudian hendaklah ia pikirkan apakah tipu dayanya itu dapat melenyapkan apa yang menyakitkan hatinya. Nah, itu maksudnya orang yang tidak percaya pada Allah bahwa Allah akan menolong Rasulnya di dunia dan di akhirat. Nah, itu digambarkan ketidakpercayaannya itu seperti tidak mungkinnya, mustahilnya orang membentangkan tali dari bumi ke langit kemudian suruh turun ikuti. Ya, itu sebagai tipu daya. Misalnya nanti ketika di atas akan tahu, oh ternyata Allah itu belum menjadi walinya Rasul. Oh ternyata betul Allah sebagai nasir penolongnya Rasul. Nah, ini maksudnya bahwa tipu daya mereka itu cara mereka menghalangi Nabi, Rasul, para sahabat itu tidak mungkin akan berhasil. Jadi mau upaya seperti apa saja itu tidak akan berhasil, karena Allah selalu menolong Rasul. Maka setiap ada tipu muslihat, rencana jahat pada Nabi, Allah memberitahukan, Allah membocorkan niat buruk mereka, selalu ketahuan, selalu kebongkar, maka tidak akan berhasil. Bahkan tadika anzalnahu ayatin bayyinat. Demikianlah Allah telah menurunkan Al-Quran yang merupakan ayat-ayat yang nyata. Jadi banyak wahyu yang diterima oleh Rasulullah itu sebetulnya untuk membongkar niat jahat dari yang tidak senang pada Nabi, pada Rasul. Itu dengan ayat-ayat yang nyata, ya dengan wahyu, dengan Al-Quran ini. Ya.
wa anallahu yahdi man yurid, dan bahwa Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang dikehendaki. Ya siapa? Orang yang ikuti wahyu, orang yang iman kepada Nabi. Karena iman kepada Nabi bahwa Nabi itu betul utusan Allah, kemudian percaya kepada wahyu yang diterima oleh Nabi. Nah, karena percaya pada wahyu dari Nabi, yaitu Al-Quran berisi semuanya itu. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada ketentuan Allah, iman kepada kehidupan besok di akhirat. Ya, itu dikasih kabar gembira. Kalau iman dan amal soleh di dunia akan begini, di akhirat akan begini. Demikian pula dikasih nanti peringatan. Kalau tidak iman alias kufur atau ingkar, di dunia begini, di akhiratnya besok digabungkan di neraka. Jadi ini selalu dipaparkan sangat jelas antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Dan orang yang beriman itu selalu mendukung dakwah Nabi. Sebaliknya orang yang tidak beriman itu selalu menghalang-halangi dakwah Nabi. Itu kedua-duanya itu bertolak belakang. Innalladzina amanu walladzina hadu wasobiin wa nasoro wal majus walladzina asrafu innallaha yafsilu bainahum yaumil qiyamah. Jadi orang-orang yang Islam, orang-orang Yahudi, orang-orang Sobiin. Orang-orang Sobiin itu orang-orang yang iman ikuti para nabi, para rasul sebelum-sebelumnya. Kemudian orang-orang Nasrani dan orang-orang Majusi serta orang-orang musyrik, Allah akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Jadi nanti yang betul-betul memilah berbeda dengan jelas itu nanti di hari kiamat. Siapa yang imannya betul dengan yang tidak. Sebetulnya kalau sama teliti di dunia sudah sangat jelas bedanya antara yang iman dengan yang tidak, antara yang menyembah Allah semata dengan yang ini. Ada Majusi, ya, ada orang-orang musyrik. Nah, itu beda betul. Itu ketika menjelang ajal datang, ketika di alam kubur. Nah, tapi nanti puncaknya itu setelah hari kiamat, yaumul ba'ats, kemudian yaumul mizan, yaumul hisab, menerima rapor. Kemudian ini yang sekelompok yang iman, nah, disediakan surga, didekatkan surga situ, udah terbuka. Kemudian yang kufur, ingkar, ya mujrim, berbuat dosa, nah digiring semuanya ke neraka. Itu betul-betul jelas bedanya. Kemudian innallaha ala kulli syai'in syahid. Sesungguhnya Allah telah menyaksikan segala sesuatu. Alam tara anna Allah yasjudu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa kamu tidak memperhatikan? Kamu tidak tahu bahwa semuanya bersujud kepada Allah. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, kemudian wasamsu, matahari, wal qamar, dan bulan, kemudian wanujum, dan bintang-bintang, wal jibal, gunung. Masih ingat kan gunung yang diajak oleh Nabi Daud sama gunung angin yang dikendalikan oleh Nabi Sulaiman, ya, di surat Al-Anbiya, surat yang lalu. Kemudian wal jibal, dan gunung, wasajar, dan pohon
bawah. Kemudian wakatiru minanas, dan kebanyakan manusia. Di ayat yang lain disebutkan yang iman, yang tidak tergoda oleh setan, yang tidak berhasil digelincirkan oleh setan, itu sebagian kecil. Tapi di ayat ini itu disebutkan wakatiru minanas, dan kebanyakan dari manusia. Berikutnya bakatil muhakkalakil ada, dan sebagian besar yang lain itu sudah dipastikan baginya ada. Memang ini yang paling problematis dari seluruh makhluk Allah, seluruh makhluk Allah itu memang manusia. Kalau setan iblis jelas semuanya neraka. Kalau malaikat jelas itu hanya taat aja kepada Allah. Tapi makhluk selainnya tadi ada langit, bumi, ya, kemudian matahari, ada bulan, ada bintang, ada gunung, ada pohon-pohon, binatang melata, semuanya bersujud pada Allah. Semuanya bersujud pada Allah. Cuma manusia ini yang terbagi jadi dua. Ada sebagian yang sujud pada Allah, yang sebagian tidak. Yang tidak sujud ini sudah ditetapkan azabnya. Artinya apa? Mereka memilih jalan yang sesat. Kemudian kalau mau jalan sesat pasti dapat ada. Wa may yuhdilillahu fama lahu min mukrim. Barang siapa yang dihinakan Allah, dihinakan oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat memuliakannya. Maksudnya dihinakan oleh Allah itu gimana? Maksudnya orang-orang yang tidak iman kepada Al-Quran, orang yang tidak beriman kepada, yang tidak percaya kepada kebenaran Al-Quran, orang yang tidak percaya kepada isi Al-Quran, itu dihinakan, terhina. Mungkin kedua dirinya bisa mengumpulkan harta yang banyak, mungkin punya anak keturunan yang banyak, mungkin memiliki kedudukan yang tinggi, walaupun mungkin tidak setinggi Fir'aun ya. Mungkin memiliki harta yang banyak, walaupun mungkin tidak sebanyak Qarun, ya kan? Mungkin memiliki lahan pekarangan yang cukup luas, cukup banyak. Tapi seringkali itu kalau menguasai tanah itu, ketika mau digunakan berbuat baik itu kok sangat sulit. Cuma diminta jalan untuk bisa berilah aja kok sulit. Kalau dipakai yang lain itu bisa sekian puluh hektar, sekian ratus hektar, bahkan jutaan hektar, itu mudah. Tapi kalau untuk jalan bisa itu cuma minta 2 meter aja sulit. Padahal semuanya milik Allah. Cuma waktu tertentu dikuasai tertentu. Itu ada waktu tertentu, itu hanya sebentar. Itu faktornya pengurus itu. Mas Dokter itu mau makan tanah ke Muhammadiyah cukup luas. Karena di depannya sudah digunduh ruko-ruko yang sudah bersertifikat, nggak punya jalan. Akhirnya kemarin pagi saya minta kepada yang biasa ngurusi makam itu, saya antar ke sana, saya tunjukkan semua, terus akan diurus oleh tim. Nanti malam saya nyampaikan ke Mas Dokter itu, sudah akan diurus oleh tim.
Batasannya cukup strategis dan cukup luas, lebih luas dari yang ini. 1.700 meter lebih, hampir 800 ya. Tempatnya strategis, cuma ada dari saya sekitar 10 meter tertutup itu. Lebih segi 4 sangat bagus. Tadi sebelah selatan itu ada pengusaha kontraktor kaya raya, namanya Pak Haji Suradi. Itu beli lahan sawah sangat luas, dibangun masjid sangat bagus, dimakamkan. Ya di tepi jalan itu, seperti yang sebelah selatan. Di barat jalan yang sebelah utara, 1 jalur. Nah, kadang-kadang kenapa ya orang lupa hidup di dunia ini? Ketika menguasai lahan itu, padahal yang sangat sebentar loh. Mungkin menguasai hanya berapa tahun, mungkin ada yang 60 tahun, mungkin 70 tahun, itu kan sudah bukan hak miliknya kan? Atau misalnya pas jabat, paling hanya 2 periode. Tapi ketika jabat itu seakan-akan bumi awal itu jadi miliknya. Lupa bahwa besok akan kembali dikubur jadi tanah. Tapi ketika menguasai tanah, cuma pinjam atau minta untuk bisa bila itu kok ada saja. Banyak yang sulit. Ini saya kira sebabnya itu tadi hanya orang yang sebelumnya iman dengan orang yang tidak sebelumnya iman. Ya kalau orang tidak beriman karena tidak percaya adanya kehidupan di akhirat, itu tadi ketika sedang menguasai merasa miliknya. Padahal sebetulnya itu milik Allah. Cuma dikasih waktu sebentar untuk mengurusnya. Ada yang hanya ketika pas menjaga, ada yang ketika pas hidup. Habis itu sudah bukan miliknya lagi, sudah jadi milik ahli waris. Ahli waris nanti lama-lama terjadi kiamat kubur, sudah habis semuanya. Cuma ketika dapat 2 periode, dia memudahkan ke jalan Allah atau sebaliknya. Itu yang jadi perhitungan. Jadi tinggal iman dan amal saja yang menentukan. Bahkan semuanya, apapun yang menjadi kewenangan kita, yang Allah berikan pada kita, apa itu kekuasaan, apa itu kewenangan, apa itu ilmu, apa itu kesehatan, apa itu kesempatan, apa itu fasilitas, apa itu materi, apa itu uang, atau apa saja lah yang menjadi kewenangan kita. Itu sedapat mungkin mari kita gunakan untuk memudahkan jalan ke surga, supaya betul-betul bisa mengantarkan ke surga. Dan ini problemnya tadi ini. Wakatirun minanas, wakatirun akomalahil ada. Jadi sebagian manusia itu bersujud pada Allah, sebagian dipastikan adabnya, artinya tidak beriman. Wa man yuridillahu famalahu min mukrim, dan barang siapa yang dihinakan karena mengingkari kebenaran Quran, dipastikan tidak ada yang bisa memuliakan. Orang semula kasih kesempatan sangat mulia untuk mencegah orang yang akhir, tapi akhirnya tidak bisa mengawasi dirinya sendiri, tidak bisa mencegah diri sendiri. Yang seharusnya ketua KPK itu pertama mengawasi diri sendiri,
baru ngawasi yang lain. Lah ngawasi diri sendiri aja nggak mampu gitu kan. Nah, akhirnya ya berantakan semua. Makanya tidak pernah ada yang bisa memulihkan. Itu baru di dunia, apalagi besok di akhirat. Inna Allaha yaf'alu ma yasha. Sesungguhnya Allah berbuat seperti apa yang Allah kehendaki. Kita lanjutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hadani khosmani tasawu fi rabbihim. Hadani khosmani tasawu fi rabbihim. Alladzina kafaru qutti'at lahum thiyabun min nar. Walladzina kafaru qutti'at lahum thiyabun min nar. Thiyabun min narin yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Thiyabun min narin yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud. Yusharu bima fi butunihim wal julud. Walahum maqami'u min hadid. Walahum maqami'u min hadid. Kullama aradu an yakhruju minha min ghamm. Kullama aradu an yakhruju minha min ghamm. U'idu fiha wa dhuqu adhabal hariq. U'idu fiha wa dhuqu adhabal hariq. Inna Allaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Inna Allaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus sholihat Jannatin tajri min tahtihal anhar. jannatin tajri min tahtihal anhar. Yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'an. Yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'an. Wa libasuhum fiha harir. Wa libasuhum
ayat 19 ini. Hadani khosmani asmu firobi. Inilah dua golongan. Ya, satu golongan orang mukmin dan golongan yang lain orang kafir. Yang dua golongan tadi iktasomu, mereka bertengkar. Bertengkar tentang apa? Fi Rabbihim. Mereka bertengkar tentang Tuhan mereka. Ada yang yakin Tuhannya besar, ada yang yakin Tuhannya banyak, bahkan banyak yang mempertuhankan makhluk itu. Itu sampai bertengkar itu. Dan istilahnya hadani dua golongan khosmanih tasomu firofi, mereka bertengkar. Yang dipertengkarkan sepanjang masa itu tentang Tuhan mereka. Ada yang mempertuhankan pekerjaan, ada yang mempertuhankan kedudukan, ada yang mempertuhankan kekayaan, ada yang mempertuhankan gengsi. Terus semua itu nanti akan lenyap. Itu sifatnya yang sangat sebentar, yaitu berdebat, bertengkar mengenai Tuhan. Terus alladzina kafaru, ini adapun orang-orang yang kafir, uti'at lahum thiyabum min nar. Nah, orang-orang kafir itu dibuatkan pakaian dari api neraka. Pakaian dari api neraka. Untuk apa? Yusobu min fawqi ru'usihim al-jahim. Apa itu? Nah, ternyata di samping dibuatkan pakaian dari api neraka, juga disiramkan air yang mendidih di atas kepala mereka. Nah, ini orang yang kafir. Jelas sekali kan, kepala mereka kafir. Orang-orang yang kafir, kutikan lakum tiap peminatnya, dibuatkan, dipakaikan baju dari api neraka. Terus yusofu min fawqi ru'usihim hamim, disiramkan di atas kepalanya air mendidih. Ini baca langsung kan Bapak Ibu? Kelihatan kan tulisannya? Nanti jangan telepon itu kalau kenapa ya teman Quran itu cuma mengkafir-kafirkan terus itu. Lah ini pendidikannya Rasulullah begitu ya? Iya kan? Kan maksud Allah itu biar jelas betul bedanya gitu loh. Kan banyak saya ngomong boleh ngaji itu rasa ngapir ini mau gitu. Lah saya ngapir ini ya sombong gitu. Ini kan cuma ini dengan negosiasi Allah gitu. Iya kan? Nah terus kalau orang menyebutnya kafir kita suruh menyebutkan apa itu? Lah nanti kan jadi nggak jelas bedanya kan? Padahal Allah membedakan sangat jelas gitu kan. Nah itu tadi masih tambah lagi nih. Yusharu bihi mati buhurihim wal julud. Itu dengan air mendidih, yang disiramkan ke kepala tadi itu ternyata menghancur luluh lantakan seluruh isi perut. Sing digerucuk air mendidih itu kepalanya, kok isi perut semuanya hancur. Ditambah lagi wajulud dan kulitnya. Kulit siapa ini? Yang kembali ke siapa? Orang kafir tadi kan? Coba kita mulai campak definisi. Seandainya Bapak Ibu tidak memahami Quran, tidak betul imannya, berarti kafir kan?
Terus jadinya begini, apa nggak nyesal selamanya? Iya kan? Jadi ini betul-betul Bapak Ibu dapat karunia dari Allah yang luar biasa. Ini karena sungguh-sungguhan upaya. Kalau bahasa Qurannya ya jihad dari Bapak Ibu semua. Kalau nggak sungguh-sungguh nggak mungkin bisa duduk di masjid ini. Dan lebih baik benahi selimutnya kan. Tapi karena ini, ya. Nah terus berikutnya melalui makomi umin itu ternyata masih ada lagi. Dan untuk mereka itu dicambuk-cambuk dari besi, dicambuk-cambuk, dipukul-pukul, dipecuti, tapi dari besi. Nah, bukan dari lidi, apalagi bukan dari ini batang pami itu, damin, ya bukan itu, tapi dari besi. Terus setelah begitu ulama karotu ayat menuju minho. Setiap kali mereka tidak keluar dari neraka lantaran kesengsaraan yang luar biasa itu, udah nggak kuat di neraka. Setiap mau keluar dari neraka karena tidak kuatnya minho dari siksaannya tadi, umidu biha walu mengada balai, mereka pasti dikembalikan ke dalam neraka. Jadi kalau mau keluar nggak pernah bisa, mau minggir di neraka lagi. Terus dikatakan dari apa? Rasakanlah azab yang membakar kamu ini. Ini balasan di dunia tidak memahami Quran, tidak mau mengamalkan nurul Allah. Ini yang saya tahu mereka betul-betul terjadi apa enggak? Dan perkara pada sebelum gambar yang dongeng nungguin. Ini 100% betul loh. Ya, memang Quran begitu namanya. Nanti lokasi peringatan. Jadi yang sebaliknya itu orang yang beriman, ini yang namanya basiro. Innaladzi innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus sholihat. Sesungguhnya Allah memasukkan orang yang iman dan amal soleh ke dalam surga-surga yang mengalir lewat sungai-sungai. Di surga itu mereka diberi perhiasan dengan yang terbuat dari gelang-gelang emas dan mutiara. Jadi min dhahabi wa lu'lu'an. Enggak usah beli, enggak usah kredit. Sekarang kan memaksa-maksakan dana kredit perhiasan dari emas, kemudian dari mutiara juga. Nah, besok tidak perlu beli, tidak perlu, semuanya yang di surga disediakan perhiasan dari dana dari emas, lalu ada dari mutiara. Terus balibasuhum fiha harir, dan pakaian orang yang di surga tadi itu dari sutra. Ada sutra yang hijau, yang tebal. Ya tinggal pilih lah balik ke sutra di sana. Ya, syaratnya iman dan amal soleh tadi kan. Nah itu, jadi harus iman dan amal soleh. Terus berikutnya, wabudu iman tohib minal qulub, mereka diberi petunjuk ya dengan ucapan-ucapan yang baik. Maksudnya apa? Yang dimenurutnya baik itu ya wahyu Al-Quran ini. Jadi dapat petunjuk yang memahami, mengamalkan Al-Quran. Wabudu ila siratil hamid, dan diberi petunjuk ke jalan yang terpuji, ke jalan yang mulia, ditunjuk jalan ke surga.
Jadi maksudnya dibentuk dengan perkataan yang baik itu dengan Al-Quran, dengan wahyu. Ini coba Bapak Ibu rasakan. Kenapa sekarang sudah mulai muncul rasa semakin senang memahami Quran? Ya kan? Ini kalau Bapak Ibu berapa hari gak main Quran, pasti merasa kehilangan. Ya mau enggak? Ya. Loh, ini bukti Allah memberi petunjuk dengan firman-Nya. Allah memberi petunjuk dengan Al-Quran. Kemudian memberi petunjuk ke jalan yang terpuji, ke jalan surga. Makanya kalau sekarang sudah mulai ada kesadaran, semakin lama semakin bagus, yuk nggak usah ditahan-tahan dong. Kalau mau pengajian, yuk dituruti saja, nggak usah. Sebetulnya saya ingin pengajian lebih dari yang pagi, siang juga mau ikut, tapi nggak usah lah gitu. Nggak usah ditahan-tahan begitu. Kalau ingin berangkat ngaji, ya diikuti saja. Petunjuk dengan firman-Nya, dengan Al-Quran, sehingga semakin senang memahami Quran, semakin senang mengamalkan. Nah, jadwalnya habis ini di Masjid Al-Huda Kabuna, udah ditunggu di sana. Terus nanti jam 7 ternyata teman-teman yang dulu waktu COVID itu kan mengajar konten terus, itu sama tanyakan terus melalui WA. Ini kajian online-nya kapan? Nanti jam 7 kita mulai kajian online dan tidak online digabung. Tepatnya di Masjid Al-Aqsa Utara Purwodadi. Jadi dari sini nanti langsung ke Kabuna, dari Kabuna langsung ke Purwodadi. Terus nanti malam di Sambisari. Bapak Ibu masih ingat kan jalan ke Sambisari? Saya tuh khawatir Mas Burhan itu udah lama lupa jalan ke rumah Sambisari. Nanti Pak Gatot tanyakan, Mas Burhan itu kemana? Saya bilang baru sakitnya agak sungguh-sungguh gitu, mungkin mengurangi dosanya. Nah mudah-mudahan nanti malam nggak lupa jalannya. Nah terus ini tadi, jadi wahudu ila qayyim minal qaum, dan Allah memberi petunjuk dengan firman-firman, yaitu dengan Al-Quran. Wahudu ila siratil amin, dan Allah memberi petunjuk kepada jalan terpuji ke surga. Pak Pakjo nanti jadwalnya diajak ke Sambisari kan? Dia tahu Sambisari betul-betul ada gitu. Ya nanti kan kalau dari Sambisari nggak ke Sambisari, nggak percaya Sambisari ada betul enggak gitu. Makanya dijemput dia. Oh ternyata ada betul gitu kan. Terus ini yang ayat 25 ini yang membedakan dua golongan tadi. Innalladzina kafaru wa yasudduna an sabilillah wal masjidil haram alladzina ja'ala lin-nasi sawa al-aqifu fihi wal bad. Sungguhnya orang-orang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Serangkaiannya, orang kafir itu kalau nggak berjalan namanya kafirnya belum sempurna. Makanya selalu orang kafir itu menghalang-halangi dari jalan Allah dan menghalang-halangi orang ke Masjidil Haram yang telah Allah jadikan tempat untuk semua manusia, baik yang bermukim di situ maupun yang mengunjungi. Nah, dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara dolim, niscaya akan Allah timpakan kepada mereka, yaitu siksaan yang sangat pedih, min adzabin alim. Jadi ini kata kuncinya. Orang-orang kafir ternyata
selalu berusaha menghalang-halangi dari jalan Allah. Bahkan menghalang-halangi orang-orang ke Masjidil Haram. Padahal Masjidil Haram itu haknya semua orang, baik yang bermukim di sekitar Masjidil Haram maupun dari seluruh penjuru dunia. Ini nanti berikutnya beruntung dari ayat 26 sampai ayat 37 itu tentang bagaimana seharusnya orang haji dan umroh. Ya. Jadi ini orang tidak boleh dihalang-halangi untuk ke Masjidil Haram. Baik yang tinggal mungkin di sekitar itu maupun dari seluruh penjuru dunia. Jadi barang siapa yang kufur, menghalangi dari jalan Allah, menghalangi ke Masjidil Haram, ya bagi mereka disediakan siksa yang sangat pedih. Karena perbuatan semacam itu adalah perbuatan zalim, kejahatan yang zalim. Dikatakan di sini bi'ilhadin bihul, ya, itu dengan kejahatan berupa kezaliman. Seharusnya kalau orang beriman ya gak boleh dihalang-halangi dong. Kalau orang mau fisabilillah ya gak boleh dihalang-halangi. Mesti dikasih kebebasan kan. Tapi kenapa kok dihalang-halangi dari jalan Allah kok gak boleh? Seharusnya juga dibebaskan ke Masjidil Haram. Kenapa kok dihalang-halangi? Padahal itu hak seluruh manusia. Jadi menempuh jalan Allah fisabilillah itu hak seluruh manusia. Bagi yang mau ya. Orang mau ke Masjidil Haram itu juga hak semua manusia. Siapapun yang menghalang-halangi itu orang yang berbuat zalim, kejahatan yang luar biasa. Itu perbuatan orang-orang kafir. Itu nanti akan disiksa sepenuhnya di neraka. Pagi ini sampai di sini dulu Bapak Ibu, supaya saya tidak terlalu telat ke kabinet. Ya, sampai insya Allah sampai ketemu nanti. Dan Bapak Ibu betul-betul bisa mensyukuri sudah mulai apa ya, semakin lama semakin senang terhadap Al-Quran, sudah semakin senang untuk mengamalkannya. Itu diikuti saja, itu berarti hidayah sudah betul-betul masuk kepada Bapak Ibu. Ya, kita akhiri bersama dengan bahasa hamdalah dan salawat. Alhamdulillah.